Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat tahun baru. Hari ini pas 1 Januari. Saya mau sedikit berbagi sharing untuk resolusi 2026, yaitu terkait dengan reformasi tata kelola pemerintahan desa berbasis digital ya. Kita ketahui bahwa negara kita nih masih sangat minim ya terkait dengan digitalisasi, malah ada sekitar 8% itu masih belum masuk listrik. Nah ini yang sangat kita miris ya teman-teman ya. Di negara lain desa-desanya sudah lumayan maju ya, negara kita masih berkecimpung atau masih bergulat dengan masalah listrik ya, atau infrastruktur terkait dengan teknologi dan digitalisasi. Tapi kita tetap optimis, kita berusaha terutama untuk daerah 3T ini kita bisa juga menjangkau desa-desa supaya bisa berbasis digital. Ada beberapa hal yang kita dorong terutama di sisi pengelolaan keuangan. Walaupun di desa sudah banyak sekali digitalisasi desa ya, Digi Desa atau apa ya namanya, tapi yang jelas kita mendorongnya lebih dari sisi keuangan ya, karena memang banyak sekali fraud atau banyak sekali permasalahan itu dari sisi keuangan. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa teman-teman tolong di share, diberikan like, dan kalau belum subscribe tolong di subscribe ya, di share ke teman-teman semua, ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian supaya lebih banyak lagi yang mengetahui terkait dengan informasi maupun pembinaan yang kami berikan. Latar belakangnya kami lebih memilih untuk terkait dengan pengelolaan keuangan desa ya. Ini yang belum saja, yang mungkin baru di Bapak Ibu sekalian yang kita kemukakan ya, terutama untuk dari sisi keuangan supaya lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin anggaran. Kita identifikasi bahwa di pemerintah desa ada beberapa isu-isu strategis. Yang pertama itu terkait dengan implementasi pengelolaan keuangan desa yang belum optimal. SDM terutama dari sisi pengelolaan keuangan desa itu masih kurang, baik secara kuantitas berarti jumlahnya maupun secara kualitas ya, berarti kemampuan dari aparatur perangkat desanya ya. Kemudian pemahaman perangkat desa terkait dengan keuangan juga masih rendah ya, baik secara regulasi maupun aplikasi. Lalu dari sisi integritas dan mentalitas baik kepala desa maupun perangkat desanya ini menyebabkan timbulnya banyak kasus hukum ya. Kemudian juga terkait dengan pembinaan dan pengawasan baik DPMD maupun dari inspektorat daerah ini belum optimal, mungkin banyak sekali kendala ya dari sisi wilayah, kemudian juga jumlah dari binwasnya sendiri. Nah ini yang memang kita perlu menggunakan aplikasi atau sistem supaya lebih mempermudah ya. Kita saja bekerja sudah mulai dengan AI, apalagi melakukan binwas ini kita butuh aplikasi untuk lebih memudahkan ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini ada analisa masalah kenapa kami kemukakan juga lebih ke digitalisasi keuangan, yaitu bahwa di data dari BPKP, Inspektorat maupun KPK ini terjadi banyaknya kerugian desa ya. Untuk kerugian desa dari 2015 sampai 2023 ini sekitar 696,75 miliar. Mungkin sekarang kalau dihitung sampai 2024 atau sampai hari ini itu lebih besar lagi ya. Kemudian di data KPK ini ada kerugian dana desa sudah sampai 1,5 triliun. Nah ini cukup signifikan ya, kerugian negara yang berada di desa.
Oleh sebab itu, salah satu supaya lebih tertib, akuntabel ya, kemudian transparansi, maka di tahun 2023 itu kita mulai melaksanakan transaksi non tunai di pemerintah desa dengan tujuan supaya pencegahan dari korupsi ya, karena tadi seperti dikatakan bahwa banyak dana yang dikelola oleh desa, baik dana desa, ADD maupun dana-dana yang lain ya, yang baik yang dikelola sendiri maupun yang diberikan dari transfer pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian juga perlunya juga ada kedisiplinan anggaran ya, bahwa dengan kedisiplinan anggaran ini kita harapkan tidak ada lagi fraud ya, tidak ada lagi non budgeter karena sesuai dengan yang ada di penganggaran. Dari sisi keamanan juga ya, karena kami sering mendengar juga ada kehilangan ya, dirampok di tengah jalan bendahara desanya, atau dibawa pulang, kebakaran, uangnya habis terbakar gitu ya. Nah, tetap si bendahara harus mengganti, ini kan kasihan sekali ya, sudah dia kebakaran misalnya gitu ya, atau dia sudah dirampok, mungkin dibegal jatuh gitu ya. Nah, ini tetap mereka harus melakukan penggantian. Nah, ini yang sangat miris teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi yang namanya keadaan-keadaan yang tidak diinginkan, maka uang itu sebaiknya tidak kita tarik secara tunai. Ketika teman-teman kalau ambil uang dana desa itu cukup besar secara tunai, itu bank harus menyediakan uang tunai yang cukup besar juga. Sedangkan di bank itu sebenarnya nggak ada uang ya, uang itu langsung dikelola lagi ya, tidak berada di dalam berangkasnya si bank tersebut ya. Nah, yang selanjutnya juga bahwa uang ya ketika dicetak itu sebenarnya itu harus berbanding dengan emas. Nah, ini yang kayaknya kebablasan ini, tidak berbanding dengan emas, akhirnya ya terjadi inflasi, emas pun naik ya, tidak sebanding dengan nilai rupiah. Nah, ini sebenarnya program ini kalau bisa sukses sebelum kemarin ya, pilkada kemudian pemilu gitu ya, supaya tidak ada vote buying atau ya beredar uang-uang serangan fajar atau uang-uang pembagian uang gitu ya, karena kita sudah terbiasa dengan non tunai. Tapi ternyata kemarin terakhir sebelum pilkada pun masih 10.000 desa yang melaksanakan transaksi non tunai ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa, untuk kedepannya masih tetap kita bisa kejar ya terkait dengan digitalisasi keuangan ya. Kemudian juga keinginan untuk pembayaran pajak. Nah, ini pembayaran pajak ini memang untuk desa ini sangat rumit ya, karena harus ke kota, sedangkan kita ya biaya untuk ke kotanya mungkin lebih besar daripada pembayaran pajaknya. Akhirnya pajak ini banyak sekali tidak terbayar di desa ya. Nah, ini saya sangat memahami sekali karena saya juga mantan bendahara ya di depan kantor saya KPPN dulu. Cuma ya gitu, kadang males gitu ya untuk bayar pajak gitu ya, gitu yang di depan kantor, apalagi Bapak Ibu harus ke kota yang nyebrang pulau mungkin ya, atau mungkin harus turun gunung gitu ya, dengan biaya yang cukup besar. Akhirnya terkait dengan pajak ini banyak sekali yang tidak terbayarkan. Nah, dengan digitalisasi keuangan ini kita harapkan tidak ada lagi ya penunggakan pajak atau tidak lagi bayar ya, karena kita juga sudah ngelink dengan Cortex ya. Selanjutnya untuk efisiensi belanja ya, ini terkait biaya-biaya yang kalau dengan tunai ini banyak sekali yang non budgeternya ya. Kemudian kelalaian juga untuk pencatatan ini insya Allah tidak terjadi, misalnya hilang kwitansi masih bisa di tracking dengan ya bukti transfer seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat kita melaksanakan transaksi non tunai di pemerintah desa.
Selanjutnya ini dasar regulasinya teman-teman sekalian, dari mulai tanggal 5 Juli 2023 tentang implementasi transaksi non tunai. Kemudian di tahun 2025 ini ada SE juga ya, untuk mengimplementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa ya. Kemudian ada PMK tentang pengelolaan dana desa, dan ada penyusunan APBD 2026 ya. Jadi untuk PMK ini lebih ke rewardnya teman-teman sekalian. Kemudian untuk Permendagrinya ini untuk DPMD atau Pemdanya untuk melakukan, dan Inspektorat untuk melakukan binwas ya, terkait dengan implementasi transaksi non tunai. Kemudian juga pendukungan infrastruktur kalau memang ada pendanaan atau pendukungan terkait dengan sinyal dan lain-lain ya, dari Kominfo ya. Nah ini SE-nya ya, yang kita keluarkan di 8 September. Yang pertama untuk Bupati Wali Kota ini menyusun dan menetapkan kebijakan non tunai dengan Perbub atau Perwal ya. Kemudian juga mengalokasikan anggaran untuk pendukungan implementasi non tunai. Selanjutnya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak perbankan ya, saya besarkan perbankan ya, untuk sistem perbankannya ya, untuk antara Siskudes non tunai dengan CMS bank ya. Nah untuk bank ini Bapak Ibu bisa pilih BPD, semua BPD sudah bisa. Kemudian beberapa himbara, BRI, BSI ya, itu sudah bisa ya. Silahkan Bapak Ibu melakukan kerjasama ya. Mau beda-beda boleh ya, asal misalnya dalam satu kabupaten ada yang sebagian pakai BPDA, ada yang sebagian pakai himbara, itu terserah ya. Ini yang penting dia sudah mendapatkan akses ya dari Siskudes non tunai. Kemudian menyiapkan TIK-nya ya, ini biasanya di Kominfo ya, untuk mengimplementasikan transaksi non tunai desa. Setelah semuanya sudah terpasang ya, baik dari pemerintah desa maupun ke linknya untuk ke perbankan, dilakukan sosialisasi ya kepada perangkat-perangkat desa terkait bagaimana cara mengimplementasikannya ya. Setelah dilakukan pelatihan ya, silahkan bisa by YouTube juga ada kok ya, di YouTube juga ada tata caranya, itu gampang sekali, kita user friendly banget kok ini Siskudes non tunai ini ya. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada gubernur ya, nanti gubernur meneruskan kepada Kemendagri. Nah untuk provinsi ini melakukan pembinaan pengawasan yang nanti dilaporkan ke Kemendagri, lakukan sosialisasi edukasi juga ya untuk pendukungan ke kabupaten kotanya. Untuk TIK-nya juga boleh dilakukan pendukungan supaya nanti bisa menarik data dari kabupaten kota ya. Jadi desa ditarik kabupaten kota, provinsi boleh tarik dari kabupaten kotanya ya. Nah lalu silahkan juga melakukan monitoring dan evaluasi, nanti juga perkembangannya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Selanjutnya tata cara pengajuan non tunainya juga ini sudah ada suratnya, kemarin kita sudah keluarkan lagi di tanggal 19 Desember itu terkait dengan ada surat dari Bupati atau Wali Kota untuk bisa memfasilitasi sistem transaksi non tunai ini. Kemudian terkait permohonan ini juga ya, untuk API-nya juga ya. Kemudian ada keputusan dari Bupati atau Wali Kotanya terkait dengan penetapan rekening kas desanya di mana saja. Kemudian berita acara uji tes kelayakannya ya, ini semua sudah menjadi persyaratan untuk mengelingkan sistemnya. Kemudian selanjutnya setelah poin 1 setelah di online kan, maka bisa melakukan pengajuan permohonan kepada Kemendagri ya. Ini ada linknya ya, http transaksi non tunai desa Kemendagri.
Kemudian nanti dari Kemendagri akan menerbitkan berita acara penyerahan API-nya ya. Nah, selanjutnya Kepala Dinas PMD mengkoordinasikan persyaratan administrasi non tunai ini dengan alur mekanisme yang sudah ada di surat ini ya. Kemudian dari provinsi ini melakukan koordinasi untuk implementasi transaksi non tunainya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini bentuk dari Siskudes non tunainya ya. Jadi dari Siskudes yang sudah online, jadi teman-teman sekalian syaratnya harus online Siskudesnya. Kalau belum online ya nggak bisa lah ya. Ibarat Siskudes, ibarat Bapak Ibu punya HP tapi nggak ada pulsa datanya, nggak bisa dong ya, harus online. Jadi kalau yang belum online ini segerakan di-online-kan. Nah, lalu ini akan tersambung dengan saya gedein lagi dengan Siskudesnya, Siskudes non tunainya ya. Ini menjadi jembatan atau bridging ya antara Siskudes yang utama ke CMS Bank. Nah, nanti ketika ada verifikasi dari sekretaris desa, kemudian ada validasi dari kepala desanya, barulah bisa dibayarkan. Boleh nggak masih pakai print out ya, atau masih dicetak? Boleh saja. Kalau nggak dicetak ya nggak apa-apa juga, karena kita lagi efisiensi ya. Nah, validasinya kan sudah bisa di HP ya, verifikasi sudah bisa di HP. Tapi kadang-kadang teman-teman desa masih ragu, Bu, nanti takut ini takut itu ya, silahkan saja ya, tidak dilarang. Tapi kalau misalnya mau paperless juga boleh karena sudah ada buktinya. Nah, barulah nanti dibayarkan kepada pihak ketiga ya. Nah, ini harus dua-duanya benar ya, baik kalau misalnya ada pajaknya itu harus benar dua-duanya, baik nominalnya maupun nominal pembayaran kepada pihak ketiganya maupun pajaknya. Kalau salah satunya nggak bisa ya, karena nanti dia akan balik ke laporan keuangan, nanti cuma satu yang balik, misalnya pajaknya doang yang benar atau honornya doang yang benar, pajaknya nggak benar gitu ya. Nah, itu nanti jadinya laporan keuangannya nggak balance ya. Maka harus dua-duanya dulu benar, baru bisa dianggap transaksi itu sukses. Nah, nanti kalau sudah sukses balik lagi ke Siskudes utamanya sebagai laporan keuangan. Jadi benar-benar dipermudah, teman-teman desa tidak perlu lagi masukin satu-satu secara manual buku pajak, buku pembantu A, B, C ya, langsung sudah terdistribusi gitu ya. Seperti itu ya. Dan juga laporan keuangannya juga ya, untuk akuntansinya atau untuk laporannya itu sudah langsung ada ya, laporan realisasinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini ada reward ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini ada lagi dana desa tambahan ya, karena tahun 2025 belum ya. 2026 nanti mudah-mudahan ada lagi. Salah satunya adalah untuk non tunai desa ya. Nah, ini mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi ya, Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Tapi kalau nilainya ini tahun 2023 ya, tahun 2024 ya, 2023 dinilai 2024. Nah, untuk tahun depan itu masih belum ada pagu ya untuk dana desa tambahan. Oke. Selain dari sistem aplikasi keuangan desa yang terkait dengan transaksi non tunai, kita juga ada terkait dengan penyusunan keuangan BUMDes, karena BUMDes atau BUMDesma ini banyak yang mati segan hidup tak mau gitu ya. Salah satunya karena tata kelola dan laporan keuangannya ini masih berantakan. Nah, ini kita ada bekerja sama dengan teman-teman di BPKP yang namanya Forsa BUMDes, yang menjadi kondisi BUMDes dan BUMDesma kita saat ini ya. Status dari badan hukum, ada yang sudah pendaftaran nama, ada yang sudah terverifikasi, ada yang sudah pendaftaran di badan hukum ya. Ini jumlahnya
kurang lebih sekian ya. Untuk pendaftaran nama ada 216, perbaikan nama ada 3575 ya. Yang terverifikasi ada 27.000, pendaftaran badan hukum ada 1,3, perbaikan dokumen badan hukum ada 6,356 ya, badan hukum terverifikasi 25.000. Nah, untuk permasalahan-permasalahan ini untuk proses pendirian harus ada laporan semester atau tahunan, kemudian peranan dari pengawas itu masih 15% ya, dari penasehat ini 19%. Untuk pelaporan ini masih 11% yang untuk semesteran dan 40% untuk yang tahunan. Nah, kemudian juga dari sisi aset ini banyak yang tidak jelas ya. Dan juga ada beberapa kasus fraud ya. Ini ada sekitar 59 kasus dengan jumlah kerugian cukup besar. 59 kasus aja 4,4 miliar ya. Nah, ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal, minimnya pemisahan fungsi, dan ketiadaan prosedur baku keuangan. Nah, teman-teman sekalian, saya cuma titip ya, karena semakin lama TKD ini semakin turun, baik TKD untuk pemerintah daerah maupun TKD desa, yaitu berupa dana desa, turunnya signifikan ya. Oleh sebab itu tolong diberdayakan usaha yang bisa membuat teman-teman itu bisa memperoleh hal yang maksimal. Bu, kami dari sisi SDM terbatas, infrastruktur terbatas. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau sekarang agak telat karena DD-nya sudah banyak berkurang. Kemarin DD cukup besar dan BUMD ini cukup banyak diberikan modal. Ini harusnya me-hire atau menyewa profesional, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Teman-teman sekalian, yang sekarang proses pengelolaan paling besar itu adalah terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan pemasokan untuk ke MBG. Kami di DKI ini kan tidak ada untuk pangan ya. Ini cukup lumayan, harga-harga di pasaran itu sudah cukup tinggi ya, karena berebutan sama MBG ya. Ya, telur ya, terutama telur, beras itu sudah cukup signifikan, apalagi beras sekarang sudah tidak boleh impor ya. Nah, ini peran dari BUMD ya, BUMDes atau BUMDesma ini sangat baik sekali ya, supaya bisa menjadi pemasok atau sebagai menjadi distributor ya. Ini bisa langsung kerjasama ya, baik dengan langsung ke pemerintah daerah ataupun ke MD-nya gitu ya, misalnya dengan DKI gitu ya, menjadi pemasok untuk beras dan lain-lain. Tidak semua punya penghasilan ya, tidak semuanya punya beras misalnya, tidak semuanya punya sayur, tidak semuanya punya ayam misalnya, telur gitu ya. Karena setiap daerah, setiap desa itu punya keragaman sendiri ya, punya misalnya dia memang kota jadi dia tidak bisa, atau dia mungkin daerah pantai ya, tidak punya beras ya. Ini teman-teman bisa karena setiap hari ya, MBG ini setiap hari ya, kita harapkan bisa lebih maksimal lagi ya, apalagi sekarang ada e-katalog, nanti kita sampai di e-katalog ya. Nah, ini bisa menjadi pemasok ya teman-teman di BUMDes dan BUMDesma. Selanjutnya teman-teman sekalian, nah ini model dari Forsa BUMDes atau BUMDesma ya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya boleh ke saya, nanti saya akan arahkan ke teman-teman di BPKP ya. Ini saya besarkan alurnya. Nah, pertama ini kita register dulu ya, kemudian disetting ya, diisi dengan perencanaan dari BUMDesnya, di input berapa jumlah saldo, kemudian buka dari otomisasi jurnal realisasinya, disesuaikan untuk akun-akunnya. Nah, ini nanti baru ketika proses akan ada laporan, ada kinerja dan lain-lain ya.
Nah ini bisa juga nanti lihat di YouTube ya, ada testimoninya juga, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara ya penggunaan dari aplikasi Forza BUMDes. Nah ini Forza BUMDes, ini kami bisa melihat nih, walaupun masih sampling ya, karena tidak semua yang ikut dalam atau tidak semua menggunakan Forza BUMDes ya, sekitar hanya 290 BUMDes ya, atau 45% ya, ini membagikan hasilnya sebesar 3,87% dari PMD-nya ya. Nah ini yang menjadi potret ya, terkait dengan raba lugi bagi hasil ya, kemudian penyerapan tenaga kerja ini juga cukup baik ya, tapi jangan yang relasi terus ya karena kita pengen profesional, maka carilah, kalau memang relasi Bapak Ibu itu profesional nggak apa-apa ya, tapi kalau belum kita majukan dulu. Nanti kalau misalnya sudah maju, mau itu tetangga, mau itu cucu, anak, ponakan boleh, tapi sekarang kita karena ingin memacu penghasilan desa, maka kita harus maksimalkan dulu ya, kita hire yang memang penting-penting ya, kita gaji yang memang benar-benar berkualitas kerjanya ya. Nah itu teman-teman, dan untuk Forza BUMDes ini tidak ada bayaran apapun ya, Bapak Ibu silahkan mendownloadnya, nanti bisa berkonsultasi dengan teman-teman di BPKP, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakannya. Selanjutnya dari sistem pengadaan barang jasa, ini memang masih masih diproses ya, tapi yang jelas dari pengadaan barang jasa ini sudah ada terkait dengan e-katalog. Nah teman-teman di BUMDes atau BUMDesma ini bisa masuk sebagai pemasok ya, jadi di e-katalog ini bisa jadi pemasok, bisa diambil gitu ya barangnya dari sana ya. Nah di sini juga kita lihat alur-alur dari pengadaan barang jasa Bapak Ibu sekalian ya, saya besarkan. Nah ini pengadaan barang jasa ya, untuk pengumuman gitu ya, pengumuman untuk pengadaan barang jasanya, tapi jangan kontrak ya sebelum APBDes-nya ditetapkan ya. Nah ini juga terkait dengan pagu-pagu ya, untuk pembelian langsung ya, kemudian lelang itu di atas 200 juta ya, kalau pembelian langsung 10 juta, kalau permintaan penawaran ya ini ada pembanding ya, itu antara 10 sampai 200 juta ya, 200 juta ke atas itu harus dilelang ya. Nah kita harapkan jika ada sistem pengadaan barang jasa ini bisa lebih baik lagi ya, dari sisi pengawasan, kualitas barang, akses dan efisiensi waktu ya, jadi tidak mesti harus ke toko gitu ya. Nah ini bisa lihat di e-katalognya, di elektronik katalog. Selanjutnya dari beberapa sistem tersebut, jadi saya katakan bahwa binwas di pemerintah desa itu sangat rendah. Oleh sebab itu, maka supaya lebih mempermudah, kita menggunakan sistem aplikasi yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu namanya Siswaskudes ya. Nah Siswaskudes ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, ada pendeteksian dini ya, apalagi kalau sudah non tunai itu deteksinya cepet tuh. Jangankan teman-teman di inspektorat ya, DPMD aja bisa langsung ngelihat, langsung bisa warning nih, ini ada apa nih, salah input atau memang ada udang di balik bakwan nih gitu ya. Nah bisa mendeteksi terkait risiko dan penyimpangan ya. Kemudian juga datanya bisa satu ya, tidak macem-macem gitu ya, karena memang ngambilnya dari tarikan di Siskudes ya. Nah ini juga bisa tadi ya, preventif bukan sekedar koreksi atau korektif. Nah di Siswaskudes ini APIP bisa memantau perencanaan sampai dengan realisasinya ya, menganalisis kepatuhan dan konsistensi belanja, lalu indikator risikonya ya, keterlambatan SPJ dan lain-lain, ini bisa dipreventif atau bisa dicegah gitu ya. Nah bisa dideteksi dini gitu ya.
Nah, kemudian juga bisa menindaklanjuti terkait dengan dokumentasi yang lost tadi ya. Nah, ini bisa lebih bisa, maksudnya di sistem itu bisa terrekod gitu ya, terekam gitu ya, walaupun misalnya SPJ hilang dan lain-lain ya. Dan setiap temuan itu berbasis data, bukan asumsi. Jadi bukan ini bohong kali ya, atau mungkin ini bodong ya, tidak ya, karena memang sudah di datanya ada dan itu ada bukti transfer. Nggak bisa itu kwitansinya dibodong-bodongin karena ada bukti transfer ya. Nah, selanjutnya juga siswa Skudes ini kalau dia memang sudah ada dengan ada Forsa BUMDes gitu ya, ini juga bisa dia menarik datanya dari BUMDes, bukan cuma dari Siskudes ya. Jadi bisa melihat BUMDes tadi lewat Forsa BUMDes. Tadi pengawasan masih kecil sekali, 15%-an gitu ya. Nah, kalau dia dengan Forsa BUMDes dia bisa mungkin lebih maksimum lagi ya, karena sudah bisa dilihat dari sisi sistem aplikasi konsolidasinya, tidak mesti harus turun ke tempatnya atau ke lapangan gitu ya. Nah, ini dari alur siswa Skudesnya. Apabila sudah non tunai, ini masuk ke Siskudes ya. Siskudes ini juga akan membelah dirinya ke BUMDes, Forsa BUMDes tadi untuk penyertaan modal. Nanti kalau sudah ada hasilnya, ini dikembalikan ke Siskudes lagi ya dalam bentuk dividen ya, atau bagi hasilnya. Nah, di sistem pengadaan juga seperti itu ya, dilakukan pengumuman, lelang dan lain-lain. Nanti setelah perintah untuk pembayaran maka dilakukan pembayaran oleh Siskudes ya. Nah, semua yang ada di Siskudes ini bisa ditarik oleh siswa Skudes ya, ditarik ya, dan dilakukan review, bisa juga dilakukan pengawasan secara berkala. Nah, setelah itu bisa dengan mudah ya, ini bisa diolah menjadi temuan. Setelah temuan, kita bisa memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan desa untuk memperbaiki hasil dari temuan. Nah, setelah direkomendasikan, ini harus ditindaklanjuti oleh desa ya, supaya bisa diperbaiki. Ya, diperbaiki ini tidak mesti harus kerugian negara ya, bisa juga mungkin administrasi, salah bayar, itu harus dilakukan tindak lanjut. Dalam penerapan digitalisasi pemerintah desa, kita menemukan kendala dan juga perlu kita carikan solusi. Kendala yang utama adalah keterbatasan SDM yang paham digital. Ini rata-rata aparatur desa belum memahami ya. Nah, untuk solusi ya, yang pertama terkait dengan kapasitas SDM, ini ada pelatihan ya, mungkin dari LMS atau dari YouTube ya. Literasi digitalnya ini harus maksimal ya. Mungkin teman-teman DPMD supaya tidak sulit ya, ini tolong ketika melakukan latihan, mau pelatihan non tunai ya, implementasi non tunai, atau mungkin BUMDes, Forsa BUMDes dan lain-lain ya, itu tolong direkam ya, direkam aja. Punya ya, pinjam Kominfo itu ada kamera rekamnya ya, direkam. Rekamnya yang paling mudah itu dengan direkam untuk Zoom, jadi bisa tersimpan di sistem ya, langsung tersimpan di sistem gitu ya, bisa dilihat kembali, mau ditaruh lagi di YouTube-nya DPMD atau di desa juga bisa, di websitenya gitu ya. Jadi kapanpun ketika lupa ya, sudah tidak ada lagi pelatihnya, Bapak Ibu masih tetap bisa menonton. Nah, itu salah satu trik supaya pelatihan itu bisa efektif. Kalau dulu mah ya nggak ada kamera, nggak ada yang lain-lain, teman-teman ya bisa saya lupa lagi, paling manual booknya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk peningkatan infrastruktur ya, ini dibantu ya teman-teman di pemerintah daerah atau mungkin CSR ya, atau mungkin bank-banknya ya yang ikut menjadi partner untuk implementasi non tunai, ini bisa membantu ya, membantu untuk menambahkan kelengkapan dari infrastrukturnya ya. Selanjutnya merubah mindset atau budaya, ini perlu motivasi ya, bahwa ini jangan dijadikan beban ya, sudah jangan lagi ada permainan. Ini perlu
transparansi, akuntabilitas, ya, kesadaran diri juga, integritas, supaya budaya digitalisasi ini bisa lebih maksimal gitu ya. Kemudian dari sisi sistem, ya, untuk penyelarasan aplikasi baik desa, kabupaten, provinsi maupun sampai Kemendagri ini memang sedang proses, yang pasti kita berusaha untuk maksimal dan bisa lebih cepat lagi ya. Kemudian untuk pendampingan, ya mudah-mudahan kalau dari sisi sistem sudah maksimal, ya ini kita bisa melakukan pendampingan. Bisa juga para pendamping, ya, ini bisa membuat video tutorial dan dibagikan by WA juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi biar lebih pembinaan ini seperti saya nih ya, ini kan pembinaan juga, daripada saya membina satu-satu gitu ya. Nah, ini saya buatkan tutorial bagaimana aplikasi Siskudes non tunai, Forsa Bumdes, e-katalog, ya, walaupun secara umum ya. Nanti kalau lebih pengen taunya lagi, silakan teman-teman bisa hubungin saya, nanti saya berikan kontaknya untuk mempelajarinya. Atau mungkin teman-teman mau lihat-lihat dulu di YouTube, sudah ada semua ya. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan digitalisasi desa, semoga bermanfaat, teman-teman bisa lebih terpacu lagi ya di tahun 2026 ini. Jangan kalah dengan negara-negara lain yang desanya lebih maju ya, lebih maksimal lagi dalam melakukan pekerjaan. Tetap semangat teman-teman sekalian, desa maju dengan digitalisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.